Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam olahraga. Baik, dalam video kali ini akan dibahas mengenai permainan bulu tangkis. Ya, untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PJOK tahun 2020. Apa itu permainan bulu tangkis? Ya, nah, secara harfiah, olahraga ini, yaitu olahraga bulu tangkis, bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Nah, kenapa bola bulu? Karena bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Kemudian bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net. Kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Kemudian bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Jadi tanpa latihan kalian tidak bisa menjadi pemain bulu tangkis yang handal, gitu ya. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus kita pahami, ya, kita cermati jika kalian berniat menekuni olahraga permainan bulu tangkis ini. Kemudian peraturan bulu tangkis. Peraturan atau permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Jadi semua peraturan harus dipatuhi oleh semua pemain, ya. Baik itu mulai dari peraturan jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem penghitungan skor. Ini harus dipatuhi semua. Yang pertama, perlengkapan bulu tangkis. Yang dibahas adalah perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama, raket. Nah, raket ini memiliki panjang maksimal 68 cm. Ya, maksimal ya, boleh kurang. Dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm. Dan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kemudian kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancap pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Bulu apa? Bulu unggas, ya. Yang tadi sudah dibahas di atas. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Untuk raket dan kok, ya. Ini juga harus dipahami. Nah, raket ini disesuaikan dengan panjang lengan kita biasanya, ya. Supaya apa? Karena pada saat bermain jangkauan raket, jangkauan tangan kita terhadap kok itu harus pas, ya, supaya bisa menjangkau bola-bola yang jauh, gitu, ya. Disesuaikan dengan panjang lengan. Lengan siapa ya? Lengan kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, jumlah pemain. Yang pertama, nah ini ada yang disebut dengan permainan tunggal, ya. Jadi jumlah pemainnya satu, ya, 1 lawan 1, dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Kemudian yang kedua, permainan ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, ya. Bisa cowok, laki-laki 2, perempuan 2, ya. Nah yang ketiga, campuran, ya, ganda campuran. Itu satu tim itu terdiri sama 2 orang, tapi dicampur, satu putra dan satu putri, ya. Selanjutnya, penentuan awal permainan. Nah, di sini peran wasit, ya. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Artinya, dengan undian ini menentukan juga siapa yang akan memulai permainan, ya.
Kemudian yang keempat, penghitungan skor. Nah, penghitungan skor ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan skor yang banyak, ya, sehingga kita menangkan pertandingan. Nah, penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, ya, best of 3, artinya pemenang 2 babak. Ketika si tim atau pemain itu menang 2 kali set, 2 set itu udah dinyatakan menang, ya. Ketika menang langsung 2 set berturut-turut, ya selesai, tidak ada babak ketiga, ya. Jadi sistem best of 3 ini menggunakan sistem 3 babak, ya. Ketika terjadi sama, ya, 1-1, ya, babak 1 menang si A, babak kedua menang si B. Nah, maka dilaksanakan babak ketiga atau set ketiga, ya. Kemudian di tiap setnya pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Jadi skor permainan bulu tangkis itu poinnya 21, ya. Nah, gimana ketika terjadi skor yang sama di akhir babak, ya, yang 20-20, satu set itu, ya, dalam satu set terjadi 20-20. Nah, ini disebutnya juice, ya, juice. Pertandingan maka dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Kemudian pelanggaran, nah, ini penting, ya. Jadi yang pertama, kok menyangkut di net, ya. Kok menyangkut di net itu pelanggaran, ya. Kita mukul kok, ternyata nyangkut di net, ya, poin buat lawan, gitu, ya. Kemudian yang kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Nah, kadang-kadang pemain ini nafsu, ya, nafsu untuk melakukan pukulan. Bolanya belum melewati net, sudah melakukan pukulan, gitu, ya. Nah, ini yang salah. Akhirnya raketnya menyentuh net, menjadi poin buat lawan. Kemudian yang ketiga, saat melakukan pukulan raket melewati net. Nah, menyentuh nggak boleh, melewati pun tidak boleh, ya. Jadi hanya melewati net itu nggak boleh, ya. Kemudian yang keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri. Nah, itu tadi, ya, ketika dipukul menyangkut di net, jatuh di daerah sendiri dong. Nah, itu tidak sah. Artinya itu poin buat lawan, ya, mati. Beda dengan ketika di permainan bola voli, ya, servis nyangkut di net terus jatuh di lawan, ya, jatuh di lapangan lawan, itu poin buat kita, ya, itu sah. Beda, ya. Ya, kemudian saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Jadi ketika lawan kita melakukan servis, sebelum kok dipukul itu kita nggak boleh gerak, ya, harus stay dulu, ya, stay dulu, jangan bergerak. Kemudian saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Jadi ketika melakukan servis itu kan ada area, ya, area lapangan dibagi dua, itu kan ada garis tengah. Nah, servis itu di tengah tapi tidak menginjak garis, ya. Nah, di kotaknya lebih dekat ke garis tapi tidak menginjak. Kalau menginjak, ya tidak boleh, ya, pelanggaran. Nah, kemudian kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Nah, kalau jatuh di luar lapangan, kita pukul jatuh di luar lapangan, itu jelas, ya, itu sudah poin buat lawan. Tapi ketika kita pukul, ya, kemudian terjangkau oleh lawan, tapi lawan tidak menjangkaunya dengan sempurna, akhirnya bola itu keluar, ya. Nah, itu buat kita, ya, poin buat kita.
Nah, atau meluncur lewat bawah net. Nah, kita mukul smash, ternyata meluncurnya lewat bawah net ya, nggak melewati net. Nah, itu tidak sah. Wasit akan melihat itu. Kemudian kok dipukul 2 kali. Nah, ini ya, nggak boleh mukul kok sebanyak 2 kali, hanya 1 kali. Ya. Sekali pukul, koknya harus melewati net. Ya. Baik di permainan tunggal, ganda maupun campuran. Ya. Kemudian pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh pemain-pemain kelas atas lah, ya. Ya, biasanya pintar mengulur-ulur waktu, tapi tidak berarti menjadi pelanggaran, ya. Ya, apapun itu yang dilakukan mengulur waktu ya sah-sah aja sebenarnya, cuman ketika mengulur-ulur waktunya itu sudah tidak sesuai dengan kondisi, ya ini akan menjadi peringatan buat wasit, ya. Wasit akan memberikan peringatan pada pemain tersebut. Nah, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Mengganggu seperti apa? Yang ledek-ledek kayak itu kali ya. Nah, kemudian teknik dasar bulu tangkis. Ini yang perlu kalian pahami bahwa di olahraga apapun, ya, di olahraga apapun, teknik dasar ini sangat penting, ya. Baik itu basket, voli, sepak bola, termasuk bulu tangkis ini, ya, teknik dasar itu sangat penting, ya, harus dikuasai. Nah, sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Nah, ini, ya, untuk permainan bulu tangkis ini teknik dasarnya mulai dari memegang raket. Kalau kemarin di permainan bola basket itu yang pertama, kalian harus menguasai yang namanya ball handling, ya. Ya. Nah, selanjutnya cara memegang raket. Bagaimana cara memegang raket? Nah, pegangan raket, cara memegang raket itu ada dua, ya. Ada dua. Nah, seperti gambar. Ya. Ini, ya, ada dua ya. Yang ini pukulan apa? Pegangan apa? Nah, ini pegangan forehand. Ya, seperti kita melakukan salaman. Nah, ini yang backhand. Perbedaannya apa? Ibu jari. Perhatikan ibu jarinya ya. Ibu jarinya kalau forehand itu ada di sini. Ya. Untuk backhand ini di atas. Bagaimana penjelasannya? Nah, standing ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Sama kayak memegang benda, memegang tangan bersalaman sama. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Kemudian untuk backhand hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Dia ada di atas. Nah, kemudian yang kedua, posisi badan atau sikap berdiri. Stand. Stand. Salah tulisannya D. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri, tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Nah, ini sikap berdiri seperti apa? Nih. Badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Ya. Boleh sejajar kakinya atau boleh satu depan, satu belakang. Kemudian tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Megang raket. Tekuk tangannya. Ya. Kemudian kerja kaki atau footwork.
Ini juga penting ya. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga menjadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Ya. Nah, jadi gerakan kaki yang lincah ini sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Gerakan kaki dalam permainan bulu tangkis seperti apa sih gerakan kaki itu? Ya, langkah-langkah ya. Jadi ketika kita mukul forehand, kita mukul backhand, itu langkah kaki harus benar gitu ya. Kalau kita megang raket dengan kanan ya, untuk pukulan forehand, kaki kanan selalu ada di depan. Begitu juga dengan backhand ya, ketika melakukan backhand, kaki kanan juga harus ada di depan. Jadi ini membantu juga untuk menjangkau bola-bola yang jauh ya. Kemudian servis ya. Servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Nah, jadi untuk memulai permainan itu dilakukan servis ya. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam. Apa aja? Pertama, ada forehand pendek, servis dengan pukulan forehand pendek, ya, servis pendek biasanya disebut. Nah, pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Kemudian forehand tinggi. Ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh di area net, ya, jadi ke belakang. Ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan mengembalikannya. Kemudian pukulan backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Nah, perlu diingat bahwa ketika melakukan servis ya, kok itu harus jatuh di area servis lawan ya, bukan sebelum servis lawan. Ini kan setelah net itu kan ada garis ya, garis yang membagi 2 lapangan. Nah, itu harus masuk ke dua kotak itu ya, entah itu ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, servis itu dilakukan menyilang ya. Biasanya kalau poin ganjil itu ada di sebelah kiri. Poin genap, skor genap itu sebelah kanan. Jadi kalau kita servis di sebelah kanan, ya gitu kita harus arahkan koknya itu menyilang ya ke arah kanan si lawan. Tuh ya. Jadi posisi lawan pun akan menyilang ya dengan kita gitu. Kalau kita di kanan, ya dia juga akan berada di kanan, jadi menyilang. Ya. Kalau kita di kiri, ya dia pasti akan di kiri juga. Kemudian yang kelima, cara memukul. Nah, secara garis besar dan dilihat dari teknik memegang raket, maka cara memukul kok dalam permainan bulu tangkis ada 2, yaitu teknik pukulan forehand dan pukulan backhand. Ya, tadi kan di depan sudah dijelaskan mengenai teknik memegang raket. Ya, ada teknik memegang forehand, ada teknik memegang backhand. Nah, secara garis besar jenis pukulan juga ada 2, pukulan forehand dan pukulan backhand. Nah, dari 2 ini dikembangkanlah jadi beberapa jenis pukulan ya, mulai dari yang tadi servis ya, servis forehand, servis backhand kan. Sementara dilihat dari fungsinya terdapat macam-macam teknik pukulan. Nah, setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan. Fungsi ya, dilihat dari fungsinya banyak macam-macam teknik pukulan. Ya. Mulai dari tadi pukulan servis, ya, pukulan lob, pukulan drop shot, drive, netting, smash. Nah, lanjut ke teknik pukulan. Yang pertama lob ya.
Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Bukan di luar ya, di lapangan area tim lawan, bukan di luar lapangan area tim lawan ya. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Nah, ini biasanya kalau lob ini disebutnya pukulan clear ya. Kemudian drop shot. Nah, pukulan drop shot ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Bisa juga disebut dengan pukulan tipuan ini ya. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar bisa jatuh di dekat sekitar net. Jadi pukulan drop shot ini biasanya digunakan untuk menipu, mengecoh lawan. Kita pura-pura smash ya, tapi jatuhnya pelan ya. Jatuhnya pelan di depan net. Nah, ya. Kemudian yang ketiga pukulan drive. Pukulan drive ini pukulan datar ya, lurus ya, arah pukulannya bisa lurus atau menyilang atau menyasar sisi samping tim lawan ya. Ini pukulannya lurus ya, biasa aja. Ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat ya. Kemudian lanjut dengan netting. Nah, sesuai namanya ya, netting ini sebuah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya sedikit ya, melewati net. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan sulit mengembalikan serangan lawan ya. Tapi kalau tidak berhasil ya bolanya akan kembali ke lapangan kita ya. Yang terakhir smash. Smash ini adalah pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk melakukan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya bahas dalam video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, ya, bisa dicermati. Kalau misalkan penjelasannya terlalu cepat, silakan diulang-ulang videonya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam olahraga.